Yang namanya pemanfaatan teknologi kan luas sekali Bapak Ibu. Kita menggunakan laptop, menggunakan perangkat elektronik, itu artinya kan pemanfaatan teknologi sudah. Cuma ini terkadang kita karena mungkin sudah nyaman dengan teknologi tertentu, kita ada mau nyoba yang lainnya, yang kadang seperti itu. Jadi kita akan perlu explore ya. Jadi explore tidak hanya nyaman di sini saja, tapi mungkin teknologi yang lain juga bisa kita coba-coba. 4 rombel berjenjangnya ABCD kan, kalau bisa. Jadi kami tiap minggu biasanya bagi tugas buat video. Jadi buat video pembelajaran itu seminggu kita produksi 4 video. Masing-masing teman punya jatah 4 video dalam seminggunya. Jadi kita bagi. Jadi produksi video pada saat itu lancar, dan pada saat pandemi sudah selesai, produksi videonya juga selesai gitu. Tidak berlanjut. Nama kami juga sempat nyoba-nyoba, jadi explore. Jadi pada saat itu mungkin karena video saja itu juga lama-kelamaan anak-anak juga jenuh ternyata. Dan di sini saya tampilkan layar handphone saya. Pada saat itu ya saya juga nyoba-nyoba, karena awal pandemi dulu tidak seperti sekarang, masih tidak banyak celah. Kalau sekarang APK, Bapak Ibu kan sering ya, kalau sekarang ada undangan pernikahan APK ya. Nah itu kan terindikasi penipuan ya. Banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan. Padahal sebenarnya untuk APK sendiri itu kan bukan penipuan Bapak Ibu sebenarnya. APK itu sebuah software yang bisa berjalan atau bisa bekerja di perangkat Android. Kalau di Windows itu namanya exe, executable kalau kita panjangnya. Kalau di Android ya Android package kan kepanjangannya. Jadi di sini. Jadi misalnya kita ketik run, baru keluar seperti ini. Ini saya buatnya pakai Adobe Animate Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mungkin mau explore. Oke. Jadi banyak sekali media yang bisa kita manfaatkan. Kebetulan di sini karena resolusinya pecah. Resolusinya kalau di HP bagus Bapak Ibu. Cuma ketika ditampilkan di sini karena resolusinya tidak sama antara HP dan ini, jadi agak pecah kalau di sini. Banyak sekali. Ini hanya sekedar contoh. Banyak sekali kami manfaatkan, nyoba-nyoba gitu, explore. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti tidak terpaku pada mungkin karena nyaman dengan Canva, akhirnya Canva tidak pernah nyoba yang lain. Ya, padahal banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, kita explore. Nah, kemudian selain itu, ya karena di sini Bapak Ibu kan sudah banyak yang peserta membatik, ya. Banyak yang sudah peserta membatik. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah dashboardnya GitHub. Dashboard GitHub Bapak Ibu. Pernah punya akun di sini Bapak Ibu? Belum. Oke. Nanti coba buat akun Bapak Ibu. GitHub ini digunakan oleh developer software. Jadi Bapak Ibu kalau mengembangkan sebuah software nanti bisa memanfaatkan GitHub ini. GitHub ini anggaplah seperti Google Drive. Seperti Google Drive. Tapi kalau Google Drive kan tidak bisa online Bapak Ibu. Jadi hanya bisa di-download, nyimpan di-download. Tapi kalau di GitHub dia bisa di hosting. Jadi ketika kita pilih www ya mungkin kemudian sesuai alamatnya sudah, nanti kita bisa mengakses. Nah contohnya saya akan coba di sini. Saya banyak sekali buat project di GitHub ini Bapak Ibu. Saya akan buka salah satu
Nah, ini proyek saya membatik yang tahun kemarin. Proyek saya membatik tahun kemarin yang membawa saya masuk 5 besar. Nah, ini. Jadi ini ya, kemarin saya gunakan di level 3, kemudian masuk di level 4 sampai ke misalnya di sini saya ketikkan nama, kemudian klik OK. Kalau di membatik kan ini harus kita mengikuti ketentuannya, harus ada petunjuk dan sebagainya. Kemudian ada materi, contoh materinya seperti ini. Kita menggunakan mata untuk melihat berbagai hal. Saya skip aja, tidak terlalu lama. Nah, aplikasinya hanya cuma seperti ini loh, Bapak-Ibu. Oke, cukup sederhana. Cukup sederhana. Oke. Kemudian juga ada kemudian ini cara kerja mata. Oke, karena waktunya cuma sebentar, saya tunjukkan aja. Kemudian di sini ada kuisnya berupa game, ada petunjuk mainnya. Kemudian, oke, nah, gamenya game drag and drop. Di sini ada live-nya, saya acak aja biar cepet. Misalnya saya oke karena belum. Nah, live-nya kurang di sini. Jadi dia 3 kali seperti main game itu sudah seperti itu. Nah, ini lebih sederhana lagi, Bapak Ibu. Ayo, belajar dan bermain media pembelajaran rangka manusia. Sebelum Jadi sama ini basisnya masih game drag and drop, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu explore. Kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu biasanya pakai Canva. Oke. Nah, yang saya gunakan untuk membuat ini, Bapak Ibu, saya menggunakan software yang namanya Articulate Storyline 3. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah nyoba mungkin? Belum pernah. Oke. Nah, saya tampilkan antara mukanya aja dulu. Oke. Nah, saya menggunakan Articulate Storyline. Oke. Saya buat new project aja. Bisa diinstal minimal kalau laptopnya dual core, RAM-nya minimal 2 GB. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya laptop di atas dual core, RAM-nya sudah 4 GB, bisa berjalan lancar ini. Dan antar mukanya ini mirip dengan PowerPoint itu. Ini ada pengaturan slide-nya, ada desain. Ini kan mirip dengan PowerPoint. Kemudian ada transition
kemudian ada animation sama ya. Yang membedakan di sini ada trigger ya, kemudian ada logika, ada kondisi. Jadi kalau kondisi ini tercapai, apa yang bisa dilakukan, kalau ini tidak tercapai, apa yang nanti bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Dan masing-masing aplikasi ini kan punya kelebihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti jangan terpaku pada satu aplikasi. Jadi aplikasi PowerPoint punya kelebihan, kemudian Articulate punya kelebihan. Yang perlu kita manfaatkan adalah masing-masing kelebihan dari aplikasi tersebut. Jadi aplikasinya nanti benar-benar interaktif. Kalau kita hanya terpaku pada satu aplikasi, mungkin nanti interaktifnya kurang. Kalau itu membahas Articulate secara keseluruhan, setelah ini saya cuma mengenalkan aja. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa nyicil, bisa belajar. Nah, di sini saya banyak buat tutorialnya untuk Articulate Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin punya waktu, nanti bisa inceng-inceng, nanti inceng-inceng ini. Jadi yang thumbnailnya biru ini semua buat login siswa, membuat MPI dari awal. Ini semuanya tutorial untuk membuat project Articulate Storyline. Nah, kemudian nanti di project Articulate Storyline ini juga kita bisa masukkan kuis. Kalau misalnya kuisnya kita tidak mau ruwet, inginnya hanya mengintegrasikan dari Quizzes, dari Gform, bisa. Jadi dengan Articulate kita bisa membuat kuis yang lebih luas Bapak Ibu. Kalau jenengan mau belajar, monggo bisa buka tutorialnya. Nanti mungkin Bu Riana bisa di-share playlist yang saya berikan di MH10. Oke. Mungkin nanti teman-teman ada yang punya waktu, terutama Bapak Ibu yang masih muda ini ya, yang masih fresh, yang biasanya ini. Apalagi kalau kita bisa mengintegrasikan ya, jadi buat window buttonnya dari Canva itu interaktif sekali.